Halo guys, Hakim di sini dan ya setup gini udah lama ya soalnya jarang pakai setup di semenjak gua pindah dari Malang ke Jakarta ya. Ya dan ya seperti yang lu pada tahu gua ini ya apa habis ngeluting lah di di Jepang dan ya gua beli beberapa kit ya tiga ya. Yang gede satu, ya kecil-kecil dua dan satu misteri ya walaupun udah tahu sebenarnya apa. Tapi untuk hari ini kita ambil dulu yang ini. Ya, Mighty Strike Freedom Gundam. Jadi ya keberadaannya cukup langka ya di Indonesia ya. Jadi dan di sana there's a lot of them. Ya, literally pas gue masuk ke Gundam Base itu Mighty Strike itu yang masih banyak ya. Dan sayangnya Infinite Justice Pack 2-nya nggak ada waktu gue datang tanggal 4 waktu itu ya. Tanggal 4 itu dia nggak ada dan ya sebenarnya gue udah bummer banget sih kemarin waktu itu karena nggak dapet ya. Terus ya gue coba cari-cari lagi dan akhirnya ketemu ya. Nah tapi itu cerita buat lain kali. Ya hari ini kita akan coba lihat dulu Mighty Strike Freedom ya. Ya sih punya protagonisnya Kiraya Patok. Ya untuk depannya ya seperti biasa emang wah banget ya. Kalau dari Kid Seed Freedom tuh sekarang wah banget di depannya ya. Apalagi buat ntar ke depannya itu bakal ada yang lebih menarik lagi. Oke kita lihat sebelahnya. Oke sebelahnya ini ya kita bisa lihat posenya ya pose dan ya mungkin agak-agak out of habit ya entah kenapa apa Freedom dikasih katana real itu rasanya kayak agak aneh gitu ya. Jadi kayak agak aneh juga dan rumornya blade-nya ini ya apa ada dua ini ya dua feel gitulah. Jadi ada yang licin sama ada yang agak kasar dikit. Jadi ya mungkin ntar kita bisa lihat dan untuk setupnya sebenarnya sama aja kayak Strike Freedom biasa, cuman ya dia kita lihat aja moldnya baru atau enggak. Soalnya kalau kita lihat sini moldnya baru semua. Dan sebelah sini kita lihat close up-nya dan yang terakhir ini yang unpainted state-nya sama ininya ya apa pas sudah jadinya. Dan ini plotnya seperti biasa. Oke, mungkin itu dari luar boxnya. Sekarang kita coba masuk ke dalamnya. Oke, sekarang kita coba lihat isinya. Yeah. Di dalam kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ya, 10 runner. Ya, mungkin ditambah dengan pin saber ya jadi 11. Terus stiker biasa. Ya, ini stiker ya gede lah. Ini stiker biasa. Stiker lumayan gede ya. Dan stiker satu lagi yang katanya ini pakai ini ya plastik aja. Tapi yang gua ngerasa kok kayak ya emang agak keras sih, cuman nggak sekeras ini ya, nggak sekeras kayak MGIX ya. MGX tuh agak-agak main keras lah. Ini mungkin di bawah grade-nya cuman di atas dari plastik biasa ini. Ya, jadi ini seluruh runnernya dan ya bisa kita lihat di sini itu hampir semua runnernya ya itu isinya Mighty Strike Freedom ya hampir semuanya dan ya oke this is jadi ini mau konfirmasi ya bahwa kalau Gundam ini bukan cetakan dari Strike Freedom yang kemarin-kemarin udah dirilis. Ini cetakan baru pakai banget. Ini masih ada tahunnya, masih ada tahunnya kayaknya nggak ada. Ya masih grace banget lah buat tahun inilah ya. Dan ada rumor juga yang bilang plastik warna emasnya ini terutama yang emas glossy ini ya itu dia reaktif sama ini UV light. Oke. Untuk mengetes itu jadi gue akan coba pakai ini ya. Ini UV light dan yup. Oke, mungkin kita bisa lihat lebih dekat dan ya kurang kelihatan ya sebentar. Dan ya ini reaktif. Mungkin kurang kelihatan ya di kamera ya, tapi kalau lihat secara pribadi tuh iya terang banget gitu. Ntar mungkin kita bisa coba lihat ya pas sudah di build-nya. Ya mungkin ada yang penasaran kayak gimana dan ya gue sebenarnya udah penasaran sih dari kemarin. Cuma gue ngeliat sendiri tuh kayak oke, ini baru buat gue juga. Menarik ini. Mungkin kita coba lihat yang mas lain ya. Kita lihat yang ini. Jadi emang yang bagian ini yang reaktif ya. Sisanya ya gak ada. Tapi ini menarik ya. Ini apa warna gloss emasnya bisa nyala. Oke. Jadi gue coba build dulu dan kita lihat hasilnya gimana.
Oke, kitnya udah jadi, tapi kali ini gue mau ini ya, gue pakai gue pakai cara approach yang agak berbeda untuk kit kali ini, karena ya ini salah satu kit yang menggunakan part 3D metallic sticker ya di bagian Prot Defendernya. Jadi gue pakaiin itu khusus untuk Prot Defendernya aja. Sisanya ya masih gold all plain, nggak pakai apa-apa, cuman straight build langsung jadi. Dan ya ini bagus banget sih. Gue suka sebenarnya sama ininya ya, apa, dari segi build-nya ya yang lebih bulky daripada Strike Freedom yang 2014. Gue waktu itu kalau untuk experience ya, gue yang kit-kit lama itu, yang Strike Freedom yang lama itu gue nggak secara langsung ya, tapi gue pernah build yang perfect ini ya, apa, perfect strike ya, apa namanya tuh kalau di ini. Nah ya ini yang base-nya itu, kalau ininya ya, kalau dari roll-nya itu dia base-nya dari Strike Freedom tapi di custom jadi kayak perfect strike ya. Tapi gue nggak tahu apa nama aslinya itu. Ini perfect strike freedom kayaknya. Gue lupa inget. Ntar kita mungkin kalau yang tahu coba bisa kasih tahu di komen. Ya tapi overall dari gue versus build itu ya sama build ini ya emang teknologi gap-nya jauh banget ya. Apalagi kalau sekarang kan joint-jointnya itu dia emang misah ya, bukan yang jadi nyatu gitu ya sama armornya ya. Kan kalau yang tahun kemarin itu dia masih ada lubangnya lah buat masukin antara armor sama jointnya, jadi jointnya jadi satu gitu. Nah tapi kalau yang sekarang itu dia jointnya joint sendiri gitu ya, jadi kalau mau di repaint juga masih, mungkin kalau gue bayanginnya itu masih bisa di part separated lah gitu, atau kalau menurut gue sih lebihnya ke ini ya, apa, gak terganggu sama part armor lah, jadi bisa di resize atau semacamnya kalau misalkan maupun goldnya itu mau di part cat ulang. Terus untuk perbedaannya dari Strike Freedom ya, tapi yang gue lihat ini dari ininya ya, dari official image ya, dan ini pun juga terlihat juga di model kitnya ya. Itu dia di front skirt dia berubah, di bagian bahu dia juga berubah ya, sama di bagian beam shield emitternya dia juga berubah. Nah untuk sisanya dan belakangnya juga berubah ya, di bagian kaki itu dia jadi thrusternya lebih terbuka. Nah untuk sisanya mungkin kalau secara gambarnya si desainernya mungkin masih agak kurang oke lah ya, cuma apalagi karena bagian body itu rumor ininya sering, apa, gimana gue bilang ya, rumornya itu sering ini ganti-ganti gitulah ya, tapi intinya ya emang berubah-berubah jadi emang nggak ada yang pasti gitu. Tapi ya menurut gue secara model kitnya udah menggambarkan banget ya apa yang dari di filmnya itu. Kecuali bagian yang inilah, yang miscolor lah ya, di bagian rifle itu masih ada miscolor. Mungkin nggak terlalu banyak sih ya, sisanya paling udah oke lah. Part abu-abunya part separated, beam racknya juga oke, walaupun kadang kalau kena ke senggol dikit copot. Tapi menurutku udah bagus sih ya, apa, color separationnya ya. Yang warna, ini lupa, yang warna hitam di bagian beam shield emitternya itu juga part separated. Jadi kita nggak usah ini ya, apa, repot-repot ngeluarin cat atau semacamnya buat ngebikin ini jadi bagus. Apalagi ya lupa, di bagian kaki juga ada ya ininya, apanya yang beda banget itu, apa, part separationnya ya. Ya abu-abunya yang bagian thruster depan udah di part separated. Ya untuk Pro Defender juga udah oke lah ininya, apa, color separationnya, kecuali bagian 3D metallicnya yang gua agak love and hate ya sama ini, karena warnanya oke lah untuk menggambarkannya ya, apa, kayak glowing gitu, cuman dia lebih mirip kayak stiker tapi ditebelin tok. Kurang plastiki lah, kayak kalau gue sih kemarin tuh ngeharapinnya kayak MGIX atau PGU ya, yang katanya 3D, apa, plastik gitu. Cuman pas gue pakai kemarin kok rasanya kayak masih agak plastiki, masih agak stickery gitu, kayak oke lah gitu lah, mau gimana lagi gitu. Cuman kalau udah dipasang ya oke lah, bagus lah. Part goldnya juga ya oke lah, walaupun ada walaupun ada mold lainnya, tapi dia bisa bisa glowing di UV, jadi well that's acceptable I think. Ya tapi itu menurut gua tentang visualnya. Sekarang kita coba ke bagian movement sama ornamentsnya.
Untuk movementnya dia reguler lah, biasa kayak HG-HG high end. Kalau misalkan ini ya apa, HG-HG protagonis itu pasti dia dikasih yang paling best of the best lah, ininya apanya, movementnya gitulah. Apalagi kalau seri Gundam ya rata-rata gitu yang gua tahu. Untuk kakinya oke lah, apa bisa bisa nekuk bentuk U, kemudian thrusternya bisa digerakin juga, kakinya juga bisa, dan ya bagian armor ininya ya, armor ankle-nya itu juga masih gak terlalu ganggu lah buat buat jadi movementnya lah ya. Nah, tapi ini yang paling beda di movement ini di waist-nya. Nah, waist-nya ini dia bisa diturunin ya. Jadi bisa nge-recreate waktu pose dia pas lagi kena tembak sama sama Orvi ya. Jadi ya mungkin kalau yang mau bikin diorama tentang itu bisa lah buat pakai HG ini. Terus untuk side skirtnya dia bisa ya nggak kayak Shiva, nggak kayak musuhnya si Shiva, dia bisa gerak lebih jauh, apa lebih luas ya ininya side skirtnya. Jadi kalau mau pose agak-agak ekstrim juga masih oke. Nah, untuk bodinya karena dia ada seat action system, jadi dia bisa lebih leluasa geraknya daripada yang tahun-tahun kemarin. Join di lengannya juga dia pakai ball joint, dan ada gerakan ininya ya, pergerakan dari dalam keluar gitu. Jadi bisa mungkin bisa pose inilah, pose boss, like a boss gitu. Nah, let's see. Untuk tangan dia karena double jointed, jadi dia bisa nekuk bentuk U, dan ya mungkin ini uniknya ya, dia di lengannya itu ada yang pakai ball joint ya di sebelum ke tangan itu. Jadi beam shield-nya itu bisa kita arahin keluar, ngejauh ya dari lengan. Jadi mungkin kalau mau bikin diorama kayak ngeblocking shield, pakai beam shield-nya juga masih bisa. Mungkin dia ngambil dari ini ya, MGIX ya, tapi kan kalau MGIX dia langsung di beam shield-nya, bukan di pergelangan tangannya. Oke, untuk aksesoris kita dapat 2 beam saber biasa, 1 beam shield, 2 beam rifle, ya, 2, dan 2 open hands, dan 2 tangan pegang ya. Satu beam saber buat mode halberd, dan satu dahi ya. Satu dahi buat mode disruptor, dan satu katana Futsunomi Mata. Ya, paling beda sendiri karena ada pedang sekali ini. Untuk beam rifle bisa dijadiin satu kayak yang ada di video ini. Terus untuk beam saber bisa langsung di tangan, tapi harus dilepas dulu karena sekarang dia ada bumpnya ya di bagian bawahnya juga. Jadi menurut gue lebih oke lah buat buat megang-megang ya, buat dipegang ya. Terus kita ada pedang asli Futsunomi Mata, dan ya dia itu bisa slide ya. Kalau yang ini bisa di slide. Dan ada beam shield-nya ya. Nah, untuk sisanya ada beberapa ya di bodinya, itu kayak railgun di side skirt-nya, dan Prot Defender ya, itu pakai imajinasi aja. Ya, jadi gimana menurut lu pada tentang kit ini? Apakah kit ini sesuai dengan ekspektasi lu pada, atau sesuai dengan hype yang ada sekarang sambil nunggu pre-order yang baru akan datang? Ya, mungkin sekarang udah datang sih, tapi harganya masih di atas ya. Masih agak mahal. Atau mungkin ada yang kurang dari review gua kali ini. Tolong tulis di komentar bawah. Gua sekarang pamit dan wassalam. Anyway, happy build! Tsugi no teaser desu. Untuk video selanjutnya akan ada di balik wrapping ini. Ya, jadi nantikan aja videonya.